3, 2, 1. Oke, sebentar, sudah live ya. Saya masukkan ke ini dulu. Ke publik. Ini masih only me. Oke. Yes. Oke, selamat sore semua teman-teman Facebook Live. Apa kabar? Halo, selamat sore juga buat Halo Pak Indra Jaya Purba. waduh, brother saya Dery Pristayadi. Ini Apa kabar, Bro? Alhamdulillah baik. Apa kabar Pak Indra? Baik. Sehat walafiat, itu yang paling penting sekarang. Yang penting Ini gara-gara dunia maya, gara-gara sosial media. Kelihatannya kalau orang lihat nih, saya sama Pak Indra nih kayak berteman sudah lama ya, kayak gitu. iya Kan cuma dong. gara-gara media sosial gitu. Dan ini Iya. temanya menarik. Topik pada hari ini, pada sore hari ini, kayaknya kita mau bahas tentang seputar sosial media ya Pak Indra ya. Jadi Ya. orang di samping beliau nih, yang samping saya ini salah satu expertnya kalau saya bilang di Indonesia ya, kayak gitu. Gak banyak orang yang mau speak up tentang industrial network marketing, teman-teman sekalian. So bagi Anda yang hari ini baru hadir, baru stay tune di Facebook, silakan Anda share sebanyak-banyaknya. Semoga apa yang Anda share ini bisa menjadi amal kebaikan Anda untuk memberikan manfaat jauh lebih banyak bagi orang-orang yang ada dan menonton video streaming pada sore hari ini, teman-teman semuanya. Saya izin untuk sapa dulu sebelum kita lanjut discuss banyak sama beliau yang ada di samping saya, Pak Indra Jaya Purba. Ya. Kalau orang-orang digital network pasti kenal sama beliau ya. Jadi bagi Anda yang belum kenal, beliau ini sudah lama banyak melintang lah ya di industri network marketing. Hari ini sedang viral teman-teman sekalian. Sedang viral. Kenapa? Karena program yang dibuat oleh beliau dan tim itu bisa memberikan dampak positif, memberikan dampak yang baik, perubahan yang baik, dan manfaat yang banyak bagi mereka yang terlibat di dalamnya, teman-teman sekalian. So, akan banyak topik yang sangat bermanfaat sekali pada sore hari ini. Jadi stay tune terus sampai akhir video ini. Jika kalian sepakat dengan apa yang dibahas pada sore hari ini dengan kita berdua, kalian juga bisa follow. Pak Indra ada fanpage? Ada di Indra Jaya Purba aja. Indra Jaya Purba, atau langsung masuk ke websitenya kalau ingin mempelajari apa yang sedang dikerjakan oleh Pak Indra Jaya Purba nih di www.indrajayapurba.com. Pak Dery kok hafal? Ya, saya juga kan sering belajar sama beliau ya. YouTube channelnya juga tinggal klik Indra Jaya Purba. Pokoknya kalau Anda search di Google nama Indra Jaya Purba, itu akan keluar semua portfolionya dan keluar sumber-sumber yang bisa Anda akses. Dan itu free. Jadi semua yang beliau bagikan itu free akses, cuma modal kuota doang katanya. Apa kabar Pak Indra? Ya, sehat-sehat Bro Dery. Ya, sehat-sehat. Alhamdulillah. Ya, puji Tuhan sehat semua. Terus. Bro Dery gimana nih? Alhamdulillah, senang. Ya akhirnya bertatap muka, Pak Indra. Akhirnya bertatap muka, dan inilah kelebihan dari dunia teknologi sekarang gitu. Jadi kalau kita mau membangun hubungan, membangun relationship sama seseorang yang ingin kita bangun, itu sebetulnya sudah bisa kita mulai menggunakan teknologi dengan bantuan media sosial, salah satunya Facebook. Nah, Pak Indra sendiri, sebetulnya sudut pandang Pak Indra tentang industri network marketing sekarang tuh seperti apa sih? Kalau di era digitalisasi sekarang gitu kan, ini topik yang sering digaungkan sama Pak Indra dan tim ini benar-benar mengedepankan teknologi. Karena banyak orang juga yang bilang gini, Pak Indra, apa bisa sih network marketing itu di-shifting, digeser, dirubah, ditransformasi ke digital gitu. Jadi banyak orang yang meragukan ini. Jadi kalau kita masih ragu, ya kita tanya aja langsung sama pelakunya kan gitu. Sama pelaku yang sudah praktek di situ, punya ilmunya, punya kompetensinya, punya skillnya, dan yang paling penting apa? Sudah merasakan hasil benefit dari apa yang dilakukan lewat digital. Gimana Pak Indra? Ya, thank you Bro Dery ya. Saya senang sekali hari ini ketemu juga dengan Bro Dery ini ya. Kita
ya inilah kekuatan dari daripada digital. Kita bisa build relationship dengan siapa aja, terutama kemarin pada masa pandemi kemarin ya, membuat semua orang fokus di digital ya. Jadi artinya mau nggak mau orang harus bisa gitu loh. Nah, hari ini salah satu cara kita ya, saya dan juga teman-teman termasuk Bro Dery yang kita punya visi sama, pengen benar-benar memberikan sesuatu yang positif ya, terutama bagi teman-teman di Facebook, terutama di sosial media, di digital, di mana aja. Makanya untuk itu ya saya ingatkan bagi teman-teman mungkin yang menjadi friend-nya dari Bro Dery ini dan juga di friend saya, kalau memang bermanfaat jangan lupa untuk di-share ya. Yes. Jangan lupa untuk di-share karena sesuatu yang bermanfaat ya kita harus share gitu loh. Nanti dari interaksi kita ini nanti dari banyak hal yang kita diskusikan, kalau nanti ada juga yang mau ditanyakan nggak apa-apa, nanti kita akan bahas juga ya beberapa pertanyaan. Kita buka sesi pertanyaan ya, Pak Indra ya. Nanti di ujung nanti kita kasih gitu. Nah, sekarang dari pertanyaan pertama tadi misalkan pandangan apakah sebenarnya rasa kuriusnya orang, rasa penasarannya orang, apakah memang bisa network marketing itu disandingkan atau digabungkan dengan sosial media, kan itu pertanyaannya. Bahkan banyak orang yang ragu gitu loh. Nah, sekarang kita harus bahas satu-satu dulu. Sebenarnya prinsip dari network marketing itu apa dulu? Nah, itu dulu kita harus paham dulu. Menarik. Nah, sepakat dulu bahwa network marketing dari zaman dulu, kita bukan berbicara 10 tahun, 20 tahun yang lalu loh. Saya berbicara di sini network marketing yang sudah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Ya, perusahaan-perusahaan seperti itu. Mereka dari awal punya yang namanya prinsip dan funnel dalam hal untuk mengembangkan bisnis mereka. Yaitu misalkan ada 3 hal yang saya catat di sini. 3 poin, catat teman-teman. 3 poin. Ya. Oke. 3 poin. Pertama, mereka menggunakan yang namanya three call way ya, atau three way atau kalau bahasa Indonesianya kalau di lapangan kita suka bilang table talk ya. Ya. Three way call ya. 3 ways call. Itu pertama ya, table talk. Yang kedua, itu disebut dengan home party. Home party. Ya, jadi kita kumpulin orang di rumah, terus habis itu nanti kita undang leader, ya kan? Nanti ada acara makan-makan, habis itu ada presentasi. Dan itu sudah berlangsung dari dulu loh. Yang ketiga baru namanya hotel meeting, BOP, OPP. Ya, baru dalam jumlah skala banyak ya, Pak Indra. Ya, benar. Dan ini sudah berlangsung bertahun-tahun loh. Ya, ini prinsip ya. Jadi ini prinsip yang dilakukan. Inilah sebenarnya funnel yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan MLM dalam hal yang namanya mereka menciptakan penjualan. Ya. Dan sampai detik ini tidak ada satupun orang berani bilang ini nggak berjalan. Enggak. Ini pasti berjalan. Ya kan? Iya. Ya, jadi kalau ada orang bilang ini, oh itu nggak bisa lagi digunakan, wah berarti dia ngawur, dia lagi berbohong dengan diri sendiri. Ya. Bukan ngawur, Pak Indra, bukan ngawur dia, lagi menghayal gitu. Gimana caranya nggak pakai itu bisa jalan semuanya gitu. Ya. Oke, back to point, Pak Indra. Ini ada 3 nih. Ini konsep dari, kita harus tahu ini adalah prinsip dari network marketing secara global. Nah, sekarang pertanyaannya, prinsip itu apakah bisa pernah berubah sampai misalkan dari puluhan tahun lalu sampai detik ini? Prinsip itu tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Ya, ini prinsip yang harus kita pegang. Nah, yang berubah itu sebenarnya bukan konsep network marketingnya, hanya caranya. Cara. Jadi kalau kita sudah meninggalkan prinsip ini dan tiba-tiba kita shifting ke hal yang lain, pasti akan kita mengalami hal masalah. Artinya kita akan mengalami tantangan-tantangan. Kenapa? Kita merubah prinsipnya, gitu loh. Prinsipnya ini kita rubah, gitu loh. Nah, sekarang ini di era digital sekarang ini, mulailah muncul dari 10 tahun lalu namanya sosial media. Nah, ya kan? Sosial media mulai muncul nih. Ya, yang dimana udah mulai muncul sosial media digital segala macam, dan mulai banyak orang mencoba untuk melakukan hal tersebut. Nah, kita balik sekarang, prinsip sosial media itu apa dulu? Ya, sosial media itu prinsipnya adalah bagaimana sebenarnya bisa bersosial dengan banyak orang, ya, tapi melalui media yang namanya digital, ya, bisa membangun hubungan, relationship dengan banyak orang. Misalkan ada sahabat-sahabat kita SMP, sahabat-sahabat kita SMA, reuni-reunian untuk ketemu sesama orang, bersosial sebenarnya. Bersosial, Bersosial, itu tujuannya, socialize. Jadi sosial media itu sebenarnya goal utamanya bukan jualan. Enggak. Sosial media itu bersosial. Gitu. Sebentar, Pak Indra.
Sebentar, Ya. ini menarik sekali ya. Ini menarik sekali. Sebentar, Pak Indra. Ini menarik sekali. Biar teman-teman dapat ini jarang banget dibahas gitu kan ya. Nah, biar teman-teman bisa di ini lagi. Berarti kan ada orang tanya gini, Pak Indra. Terus kan saya kalau nggak jualan di media sosial, terus jualannya di mana? Ya. Gitu. Ya. Gitu. Good point. Sebenarnya gini, saya kemarin sudah yang di live kemarin saya sudah jelaskan sedikit tentang bagaimana sebenarnya kita treatment kita sebagai bersosial media. Sosial media itu ibaratkan kita mendatangin satu pesta lah ya. Dalam satu pesta. Kita datangi satu pesta di mana pesta itu mengundang banyak orang. Ya. Nah, dalam satu pesta itu kan lucu kalau kita tiba-tiba datang ke pesta, kita tawarin produk semua kepada para pengunjung. Iya. Itu kan hal yang konyol gitu loh. Nah, apa yang dilakukan orang? Yang dilakukan orang adalah sebenarnya di situ adalah silaturahmi kan? Silaturahmi. Ketemu teman lama, ketemu ini kenalan, tukar kartu nama. Nah, kapan mereka penjualannya? Ya setelah dari pesta kan? Oke. Kan setelah dari pesta mereka telepon-teleponan, mungkin mereka kopi darat atau mereka mau ngapain. Intinya di pesta itu mereka hanya menunjukkan kalau ke pesta orang kan pakaian rapi semua. Oke. Yeah. Kan lucu kan kalau kita ke pesta tiba-tiba baju kita compang-camping, kita pegang botol minuman ya diusir orang dong kita. Jadi semua orang datang ke pesta kan pengen rapi-rapi kan? Iya. Ya kan? Kan ke pesta kan kalau kita di Indonesia kita pasti pakai minimal batik lah, ya kan? Betul. Sepakat. Normal kan? Ya. Artinya sosial media itu tempat media kita bersosial. Nah, sekarang kita hubungkan apa hubungannya sosial media dengan network marketing? Menarik. Ya ini kan, ini dari sini kita tarik dia. Nah, sekarang ada network marketing, ada sosial media. Network marketing adalah prinsipnya sudah saya sebut tiga poin. Nah, satu hal lagi bahwa dalam sosial media itu adalah bagaimana dalam network marketing itu bagaimana kita membentuk jaringan distribusi kan begitu. Jaringan distribusi produk. Ya kan? Jaringan distribusi produk, istilahnya kalau bahasa dulu orang bilang sebut franchise lah, ya kan? Cuma di sini ya franchise ya. Kan orang selalu bilang franchise, tapi saya lebih suka istilah personal franchise, ya. Artinya kan seperti itu. Di mana perusahaan tidak menggunakan biaya iklan, tidak menggunakan biaya marketing, tetapi ada 40% atau berapa lebih untuk digunakan untuk membayar komisi, ya. Membayar komisi. Yang dimana maksudnya gini loh, kenapa perusahaan memilih hal tersebut adalah orang lupa. Zaman sekarang ini kalau iklan saja di TV, itu orang tidak mau dengar lagi. Ada yang disebut dengan trennya sekarang social selling, yang dimana kekuatan paling penting itu adalah word of mouth, kekuatan mulut, kekuatan ibu-ibu, word of mouth. Ya, efek bass to bass gitu. Iya. Jadi sepakat. Jadi kekuatan itulah yang dibayar oleh perusahaan tersebut. Nah, untuk bisa membuat dalam satu kekuatan tersebut, berarti perlu ada namanya trust. Perlu ada namanya, iya dong, trust. Kalau orang yang ngomong yang kita tidak percaya, mana kita mau dengar? Sepakat. Ya kan? Masa saya nggak percaya sama orang, saya dengar dia ngomong, ya saya nggak mau. Tapi kalau saya percaya, even saya nggak pernah ketemu, misalkan public figure atau misalkan influencer, kenapa orang mau beli dari dia? Karena orang percaya sama dia. Trust kan? Iya. Nah, trust itu kan nggak selalu harus ketemu, tetapi kalau ketemu lebih bagus lagi kan gitu. Kan itu. Sama kayak kita nih, nggak ketemu kita. Ya kan? Tapi trust sudah ada kan. Nah, artinya itu bahwa orang tidak sadar bahwa dari prinsip dari network marketing tersebut, kekuatannya adalah network marketing adalah, kalau saya bilang istilah saya, art of relationship, seni membangun hubungan. Teman-teman di garis bawah ya, kekuatan dari network marketing adalah art of relationship. Jadi kekuatan seni membina hubungan, seni silaturahmi. Berarti Pak Indra, berarti kalau jalanin network marketing dimusuhin orang, ada yang nggak tepat nih. Lah, kalau saya pastikan kalau orang yang tidak bisa bangun relationship, terjun di network marketing pasti gagal.
Oke, di garis bawah itu teman-teman. Di garis bawah itu teman. 100%. Leader, ya sekali lagi kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang suka gosip, pasti timnya gampang hancur. Iya. Nah, sekarang kalau udah kita tahu prinsipnya network marketing itu adalah art of relationship. Nah, sekarang sosial media tadi juga kan relationship. Membangun sosial, hubungan. Nyambung ya. Nyambung. Nah, ketika sudah dapat begini, kita sudah paham. Makanya kalau kita bersosial media, kita harus refleksi, ibaratkan anggap Anda sedang di dunia nyata. Selalu begitu. Mindsetnya ya. Mindsetnya ya. Ya, oke. Anggap di dunia nyata. Siap. Nah, contoh, misalnya gini. Kalau di dalam sosial media ada orang yang suka dia berantem sama rumah tangga, dia sama suaminya, dia posting, emang suami kurang ajar nih, kan gitu dia bilang. Ya kan? Ya kan? Suami kurang ajar nih, apa segala macam, kan dia yang begitu kan? Berarti kalau di dunia nyata, dia keluar rumah, dia teriak-teriak di depan tetangga, suamiku kurang ajar, suami kurang ajar, kan sama kan? Iya. That's the point, teman-teman sekalian. Ini beberapa paradigma sudut pandang yang memang harus kita pelajari nih dari Pak Indra ya tentang media sosial ini. Jadi kalau mindsetnya adalah media sosial kita anggap sebagai salah satu bagian dari kegiatan sehari-hari kita seperti hidup dalam kenyataan gitu. Berarti teman-teman juga harus sudah mulai tuh belajar tentang apa yang tadi disampaikan oleh Pak Indra. Nah, Pak Indra, poin dari media sosial ini. Jadi apapun yang kita share di beranda Facebook kita itu akan menarik sudut pandang dan asumsi orang untuk bisa untuk agar akhirnya orang itu berasumsi tentang siapa kita. Menurut Pak Indra sendiri, sebetulnya tips apa yang bisa kita lakukan yang paling sederhana lah setiap hari gitu. Kita mulai nih, biar teman-teman bisa praktek nih Pak Indra, mulai hari ini atau besok gitu. Jadi ada nggak tips-tips yang bisa kita lakukan di media sosial kita nih setiap hari biar kita bisa mulai memperbaiki itu semua? Kan pasti kan namanya ya teman-teman network marketing saking semangatnya, saking antusiasnya, saking yakinnya hajar gitu kan ya, semua berandanya isinya jualan gitu, nggak peduli dia orang itu mau beli apa enggak, yang penting jualan gitu. Gitu. Gimana Pak Indra? Jadi gini, Bro Dery ya, saya selalu panggil bro karena biar seumur gitu. Saya harus panggil Pak karena beliau lebih tua dari saya. Jadi gini, yang harus kita pahami satu dulu, kita bersosial media itu mau ngapain? Kalau bahasanya kemarin saya sudah bahas juga tuh di beberapa live ya kan. Nggak apa-apa teman-teman, saya selalu ulang kenapa? Supaya Anda terus nyantol lama-lama kan jadi oh iya ya. Jadi sosial media itu harus dengan on purpose, harus ada tujuannya, goalnya apa. Jadi Anda apa tujuannya bersosial media? Nah kalau saya kasih contoh nih, saya ini dan beberapa tim bersosial media itu on purpose. At the end bersosial media itu untuk mengembangkan bisnis network marketing saya, yang dimana harus ada terjadi nanti at the end itu ada namanya sales, bisa jual produk, bisa ngajak orang jadi tim saya gitu loh, tapi on purpose. Nah tetapi on purpose-nya itu nggak sekonyong-konyong langsung bersosial media langsung goalnya adalah closing. Nah itu yang masalah nih. Nah orang kadang-kadang di sosial media itu nggak sabar pengen langsung closing. Lupa prosesnya. Kebelet Pak Indra, kebelet. Bahasanya BU, kan? Ya kan? Nggak salah gitu loh. Tetapi paling tidak yang paling penting teman-teman garis bawahin. Yang pertama Anda harus punya goal dulu bersosial media ngapain. Apakah cuma iseng-iseng? Tapi apakah untuk membantu bisnis network marketing Anda? Jadi kita lebih spesifik ngomong network marketing di sini karena memang audiens kita lebih banyak para pelaku network marketing, bisa asuransi, bisa pun MLM ya. Jadi ini yang pertama, Anda punya tujuan dulu. Yang kedua, Anda harus harus otentik. Otentik itu apa bahasanya? Harus original.
gitu loh. Jangan 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 apa namanya lebay ya, jangan alay ya. Contoh nih misalkan nih, kemarin juga saya bahas nih, gimana cover story-nya, cover Facebook-nya dia ambil dari Google foto menara Apple, dia edit di Photoshop, dia lagi begini. Iya. Authentic ya, original gitu loh. Itu orang suka. Yang ketiga ya, Anda deskripsikan ya apa yang Anda bisa berikan value kepada orang. Apa manfaat yang bisa Anda lihat dari profil Anda, orang lihat, Anda bisa memberikan manfaat kepada mereka itu apa gitu loh. Supaya orang tahu. Bisa kayak gini. Ketika orang melihat profil Anda, orang harus punya kesan pertama tuh begini harus. Oh, orang ini pebisnis jaringan, tapi kayaknya orang ini orang-orang bisnis serius loh ini. Ah gitu, harus begitu dia. Dia harus punya begitu. Jangan sampai orang dilihat ini, oh ini alay. Oh itu udah gagal. Jadi 15 detik pertama, ketika orang lihat profil Anda, orang bisa memutuskan Anda ini seorang yang serius, orang yang profesional atau alay dari Facebook Anda. Berarti profil Facebook, Pak Indra, kalau dibilang tuh mungkin analoginya gitu, seperti portfolio ya, portfolio ya. Kita orang tuh bisa screening di awal, sebelum kenalan gitu. Beda sama offline berarti ya? Beda. Oke. Beda. Jadi enaknya di digital itu kita bisa profiling orang di awal. Jadi misalkan nih, saya misalkan kita bisa terjadi misalkan live dengan Bro Denny. Ini karena kita sudah screeningan gitu. Artinya Iya, sepakat. Artinya saya sudah melihat beliau, bagaimana beliau ini, dan beliau juga sudah melihat saya. Artinya itu semua dari hal yang ditunjukkan di sosial media, gitu loh. Nah, berarti Anda bisa bayangkan kalau banyak orang yang melakukan hal sama kepada Anda, bagaimana Anda bisa potensi berhasil dalam membangun bisnis apapun? Sepakat. It's work berarti ya, Pak Indra ya. Nah, saya mau cerita satu hal nih, bagi teman-teman mungkin yang baru tahu ya. Ini saya belum pernah cerita kemana-mana nih, ya. Baru di Bro Dery aja nih. Spesial. Jadi beberapa teman bulan siapkan catatannya dulu. Apapun yang bisa dicatat, karena takut lupa. Nanti bisa diulang atau videonya bisa diulang sambil di-share. Ingat ya, jurusnya repetition is the mother of all skills. Jadi ulang, pokoknya gitu. Ya. Siap. Setuju. Silakan, Pak Indra. Jadi gini, beberapa kayaknya lebih dari setahun yang lalu ini ceritanya, ini real story. Kalau Anda mau bilang gimana sosial media itu bisa membuat bukan hidup saya saja berubah, tapi hidup banyak orang berubah. Dan ini real fact story. Ini story yang bisa dikonfirmasi nanti. Nah, tapi mungkin nggak sekarang saya konfirmasinya. Artinya setahun yang lalu saya banyak bergaul dari sosial media, bukan setahun yang lalu. Maksudnya saya dari belasan tahun yang lalu sudah punya banyak teman para top networker itu dari seluruh dunia dari sosial media awalnya. Ya banyak sekali saya berteman dengan mereka ya. Artinya dari situ kita banyak belajar. Jadi makanya banyak kita lihat bukan hanya dari lingkungan Indonesia aja, tapi dari beberapa negara, supaya kita bisa banyak belajar gitu loh, referensinya banyak gitu loh. Jadi bukan masalah hebat-hebatan, enggak, tapi masalah kita punya referensi banyak dan kita terbangun secara mindset ya. Nah, nggak tahu beberapa tahun yang lalu tiba-tiba ada satu orang, dia tuh top leader besar di Amerika. Dia inbox saya dia bilang, "Hai Indra, aku lihat kebetulan dulu saya di 2017 kan pernah masuk majalah magazine Networking Times, majalah Amerika, ya. Hanya mungkin orang Indonesia yang masuk sana. Jadi dia pegang majalah itu seperti ini, ya. Dia bilang, aku lihat story kamu loh di sini gitu. Dia foto nih. Aku interested dengan story kamu loh Indra, katanya, sama istrimu, bagaimana perjuangan kalian 2017. Jadi dia baca majalah itu dan dia cari saya di Facebook. Dan akhirnya setelah itu dia bilang dia siapa? Dia itu salah satu top leader perusahaan yang sudah puluhan tahun dan sekarang ini lagi membangun satu perusahaan besar dan dia income juga gede banget ya, karena yang bilang income gedenya itu bukan dia, ada tercatat gitu loh. Ada tercatat di Business for Home atau apa gitu. Nah, setelah kenalan kita nggak ada ngomong saling prospek, nggak ada saling presentasi, nggak ada. Kita bersahabat sejak itu. Sering sekali kita video call seperti ini dan sampai detik ini nggak pernah ketemu loh.
Apapun, ya, ya, tidak pernah ketemu. Dan kita bersahabat, dan akhirnya kita ngobrol panjang segala macam, kita saling Zoom, istrinya kenalan dengan istri saya, anaknya ulang tahun, sampai akhirnya suatu saat saya bilang sama dia, nah kebiasaan saya selalu begitu, apa yang bisa saya bantu kamu? Saya bilang. Nah, dia bilang begini, sebenarnya aku mau masuk market Indonesia, gimana caranya gitu. Nah, aku bilang, kalau saat ini saya lagi ada project untuk saya bergabung dalam perusahaan itu, rasanya tidak mungkin. Tapi saya suggest ada beberapa hal, gini. Saya kasih satu project. Project ini project yang menurut saya the first project di Indonesia, di mana saya bilang memberikan ide dia untuk membeli perusahaan lokal di Indonesia gitu. Dan itu 4 bulan yang lalu kita lakukan. Dan asli kita lakukan semua dari Zoom dan tidak pernah ketemu, dan terjadilah transaksi penjual beli itu. Teman-teman, that's the point. Berarti ini it's work semua, bekerja semua. Berarti digital, media sosial itu sangat bekerja semua. Dilanjut Pak Indra. Ya. Jadi artinya itu transaksi bukan transaksi kecil gitu loh, transaksi gede banget gitu. Tapi bukan itu transaksi bukan transaksi orang join orang join. Tidak. Ini transaksi transaction ya. Transaksi jual beli perusahaan ini. Ya. Artinya itu dilakukan diawali semua dari sosial media. Jadi kalau ada yang nanya, apakah ini it works Bang Indra? Ya, buktinya udah ada. Ya. Dan kemarin ya company itu baru announce kan, baru mereka udah announce merger dan macam-macam itu. Tapi behind the scene cerita itu bisa sampai terjadi itu orang banyak nggak tahu. Ya, itu semua diawali pakai sosial media. Bahkan dia sendiri, si teman bule ini, dia itu ada dalam diary dia mencatat semua, dia catat. Itu perjalanan perkenalan kita dari awal sampai akhirnya itu terjadi gitu. Nah, itu maksud saya. Jadi poin saya di sini adalah kalau kamu kenalan sama orang di sosial media, bukan langsung kamu tawari bisnis. That's the point. Ini poinnya. Di garis bawah ya teman-teman. Di garis bawah ya. Ya. Jadi bukan kamu tawarin langsung MLM kamu, bukan langsung kamu tawarin produk kamu, tapi kamu silaturahmi, membangun hubungan dengan dia, berteman dulu, bersahabat dulu. Berarti gimana caranya kita bisa meningkatkan rasa aman buat teman-teman kita di Facebook ya, Pak Indra ya? Ya gitu ya. Bukan jadi akhirnya mereka jadi takut gitu. Ntar kalau gua nge-like prospek lagi gua gitu. Kan kebanyakan kayak gitu Pak Indra. Kebanyakan akhirnya gitu. Cuma gara-gara metodenya kurang tepat, bukan nggak tepat gitu. Kurang tepat. Nah, kalau saya lihat begini dia. Beberapa faktor. Satu faktor kenapa orang mau istilahnya kita bisa jadi berteman, karena kan itu tadi, sama-sama bisa men-screening profilnya. Sepakat. Itu dulu. Artinya waktu saya screening profil dia, oh dia memang benar. Dari aktivitinya mungkin saya penasaran dari 5 tahun yang lalu saya cek semua, oh ini orang beneran leader besar gitu loh. Dia pun bisa lihat begitu. Nah akhirnya kan ada mulai trust, mulai kita berteman, mulai dari ngobrol kan lama-lama kan dari video call, dan akhirnya kan kelihatan orang itu sincere apa enggak, ya, sincere apa enggak. Nah sekarang ini kan gini, ini juga salah satu paradigma yang harus kita sama-sama belajar. Kalau misalkan tiba-tiba kita udah berteman, teman kita nanya, Indra, gue pengen sharing sesuatu sama kamu, boleh nggak? Kalau menurut saya percaya, saya bilang iya dong, boleh silahkan. Nah, di Indonesia, teman-teman kita, paradigma kita, teman-teman bukan di Indonesia maksud saya, teman-teman kebanyakan, ketika dia di prospek, dia merasa harga dirinya turun. Masih mending turun, Pak Indra. Langsung disikat lagi. Parah. Jadi kadang-kadang saya nggak tahu kenapa nggak terbiasa mendengar sesuatu peluang gitu loh. Kenapa nggak mau mendengar gitu? Walaupun kamu udah misalkan sukses di leader di satu perusahaan kamu, kalau ada orang misalkan gini teman dekatmu yang kamu percaya, boleh nggak aku share sama kamu? Kan nggak apa-apa dengar aja. Masalah mau join nggak mau beli apa nggak itu kan urusan lain. Tapi kamu kan kita nggak tahu, siapa tahu yang dikasih tahu dia itu bisa berguna buat kita kan nggak tahu. Tapi kita langsung blok gitu loh. Nah, tetapi dengan catatan, ada catatannya nih. Catatannya harus cara yang benar. Maksudnya, teman-teman sekalian. Nggak mungkin kalau orang spam di saya tidak kenal sama dia, tidak interaksi dengan dia, tiba-tiba dia inbox saya dengan link, saya langsung ban.
Sama berarti, langsung di take down. Ya kan? Dia berarti punya etika. Tetapi kalau misalkan ada orang leader yang saya kenal, dia bilang, Bang Indra, ini ada kita ngerjain hal baru. Bang Indra open nggak? Gitu kan? Nggak apa-apa, saya denger dong. Gitu loh. Karena menurut saya bisa belajar dari siapa saja. Gitu loh. Nah, mendengarkan nggak ada salahnya. Kalau saya punya waktu, mungkin saya nggak sempat hari ini. Lusa bisa nggak jam segini? Atau apalagi sekarang dari Zoom, kan nggak ada salahnya. Nah, Betul. kemarin ini saya lihat banyak teman-teman merasa gini, kok sekarang saya semenjak belajar digital networker banyak para orang MLM add saya dan langsung prospek saya katanya. Saya kok merasa etikanya nggak benar gitu loh. Lah, saya bilang, kok etikanya nggak benar? Simpel aja, kalau kamu di prospek tinggal kalau nggak setuju bilang enggak, kalau bilang keberatan tinggal bilang keberatan, that's it, gitu loh. Sesimpel itu gitu loh. Kenapa kita nggak bisa jadi orang yang, maksudnya gini loh bro, maksud saya begini, jangan sampai kita terjun ke dalam sosial media ataupun dunia network marketing, kita menghilangkan prinsip entrepreneurship-nya. Betul. Itu yang saya nggak mau. Sepakat. Ya. Contohnya nih misalkan, entrepreneurship itu kan misalkan saya pengusaha restoran nih, atau pengusaha apalah, punya restoran, coffee shop, kan saya akan membuka pikiran saya dan hati saya untuk melihat prospecting di mana-mana kan. Iya kan? Artinya saya memikirkan di situ gitu loh. Artinya di mana ada peluang, kalau orang bilang di Cinere buka, saya buka. Artinya saya tidak menutup diri saya ketika sudah booming di Senayan City, itu saya di situ, terus kan nggak akan ekspansi kan kemana-mana kan. Artinya kan seperti itu kan cara berpikir saya. Nah berarti artinya ketika saya merasa, misalkan saya di perusahaan ini, sudah settle nih, saya udah dapat 50 juta ke atas lah sebulan. Mau siapapun yang prospek saya dengerin, kan saya nggak akan mungkin pindah juga sudah dapat duit. Ya kan? Artinya kan begitu sederhananya kan? Rasa kekhawatiran yang terlalu tinggi, Pak Indra. Biasanya terlalu tinggi dia. Gitu. Satu, terlalu tinggi. Tapi yang kedua itu kadang-kadang gini bro, dia tidak memahami apa yang dikerjakan dia. Itu masalahnya. Ya. Jadi takut gitu. Gitu. Saya merasa gitu. Satu harus ingat kan seperti biasa kita bilang, pekerja sebagai network marketer itu adalah IBO. Semua orang bilang, semua tahu tuh IBO. Tapi gitu dia di dalam, dia bukan IBO loh. Dia dikontrol leadernya, dia dikontrol perusahaan, dia bukan IBO. Beda kalau kasus seperti ini, ada kasus tertentu nih, misalkan begini. Bro, Derry nih sekarang nih, di perusahaannya, sudah mencapai peringkat tertinggi, sudah dapat share dari perusahaan. Ya kan? 3%. Berarti perusahaan berhak bilang gini, lo nggak bisa main di mana-mana, tapi gue kasih share karena peringkat lu sudah tinggi dan loyalitas lu sudah ada, jadi ini, itu lain cerita. Berarti perusahaan sudah memberikan royalti dari prestasi Anda gitu loh. Yang akan pindah orangnya. Nah, sekarang ini kan enggak. Yang saya khawatir itu gini, orang yang baru pertama-tama newbie masuk, tiba-tiba belum dapat apa-apa, tapi disuruh, ya maksudnya tidak, maksudnya gini loh, intinya saya bukan masalah pindah dan pindahnya, bukan itu mau saya bahas. Orang ketika masuk itu harus tahu mindset entrepreneurnya itu dulu. Dia harus di situ dulu, bahwa dia harus perlu modal untuk masuk. Yang kedua dia harus tahu ada risikonya, walaupun risiko kecil, tapi harus dikasih tahu risikonya. Yang ketiga dia harus tahu ada prosesnya. Sepakat. Itu maksud saya gitu. Jadi jangan terkukung gini loh, jangan terkukung dalam hal-hal apa ya. Makanya saya bilang kalau banyak orang yang dengar ini, orang-orang old school kadang-kadang dibilang, aduh lu mah bisa ngomong begitu. Karena orang marketing. Bagian dari marketing. Iya benar. Jadi ya itu dia. Jadi intinya di situ dia. Jadi nggak usah khawatir kita di presentasi atau di prospek. Dalam sosial media juga. Kalau di like orang, kita komen orang, membangun hubungan, ya nggak apa-apa. Nanti gini, makanya Anda harus jeli dalam hal memfilter. Jadi yang Anda komen, Anda lihat dulu profilnya. Kalau alay ngapain Anda komen? Kan gitu kan? Betul. Jadi Anda tahu siapa Anda berteman. Anda bisa pilih-pilih. Enak loh di sosial media. Kan kebanyakan gini. Ini banyak testimoni juga kan teman Pak Indra. Saya mau delete
nggak enak katanya gitu. Ya, maksudnya kalau nggak enak, terus kalau nggak ngapa-ngapain juga, terus ngapain juga berteman kan gitu. Kalau di inbox terus nggak respon juga orangnya, terus ngapain juga. Makanya saya bilang, ketika dia paham dia mau ngapain bersosial media, dia jadi lebih bisa ngambil keputusan. Sepakat. Makanya dari awal saya bilang tadi, kalau ketika dia punya mindset entrepreneurship itu kan punya responsibility dan ngambil keputusan sendiri. Yes. Jadi bukan tergantung upline, bukan tergantung sponsor. Gitu loh. Jadi dia mau orang aja tanya sponsornya, aku boleh ini nggak? Gila ini saya bilang gitu. Jadi nggak entrepreneurship lagi dong gitu kan ya. Jadi dia tidak punya kemandirian dalam hal untuk menentukan nasib hidupnya gitu loh. Dan itu yang kita harus maksudnya kita harus terobos itu supaya kan nanti lahir entrepreneurship yang betul-betul punya wawasan yang bagus bahwa melihat bisnis network marketing ini sama seperti bisnis lain. Cuman yang namanya dia bedanya di platformnya aja. Dia menggunakan istilah direct selling, dia menggunakan sistem ini, ada yang menggunakan reseller. Ya intinya ini bisnis, that's it gitu loh. Tidak ada yang berbeda gitu loh. Ya, artinya orang kadang-kadang bilang itu MLM. Ada yang bilang kadang-kadang, saya gini loh, nggak apa-apa ya, saya ngomong di sini. Ada yang bilang kadang-kadang YouTuber itu bilang gini, ini bukan MLM ya katanya gitu. Ya. Ini bukan MLM ya katanya. Tapi dia jual reseller. Ini ada. Jadi Pak Indra, kalau dengar kalimat gitu, saya juga sering sih ya lihat postingan iklan dan lain-lain, ini bukan MLM dan lain-lain. Sebetulnya itu juga bagian dari tools marketing kalau menurut saya gitu, karena itu ada masuk ke dalam teknik copywriting. Berarti target market dia adalah orang yang benci MLM, gitu. Makanya dia pakai kata itu gitu. Jadi teman-teman jangan terjebak di kalimat headline-nya ya, kayak gitu ya, Pak Indra ya, kayak gitu. Nah, tetapi kalau dia bikin stigma begitu dalam menghancurkan satu industri, kita harus lawan. Oke. Nah ini seru. Kenapa dia berani bilang begini? Ini bukan MLM, tapi dia jual reseller. Dia nggak ngerti sistem reseller itu sama dengan MLM satu kedalaman, direct selling. Sama aja. Jadi kadang-kadang yang satu lagi pemahamannya begini juga teman-teman ya, maksudnya supaya teman-teman dapat juga ya. MLM itu adalah bukan perusahaannya loh. MLM itu sistem namanya multi level marketing. Itu the struktur pembagian daripada berjenjang komisinya, pendistribusiannya itu aja sebenarnya, sistemnya sebenarnya itu. Namanya tetap ya jual produk. Intinya jual produk gitu loh. Jadi tidak ada yang lari dari situ gitu. Nah, kadang-kadang orang campaign soal itu hanya untuk benefit dia gitu loh. Nah, makanya untuk itu kan artinya kan dia mau menjelekkan kita nih. Menjelekkan para pebisnis jaringan nih. Kita lawan. Oh, ini yang bilang bikin MLM ini orang nggak ngerti nih gitu loh. Dia speak up gitu. Ya, kalau bilang gitu, pertanyaan saya sederhana bro kadang-kadang. Emang ada apa? Misalnya kayak Pak Bas Bro Wawan bilang gini. Emang Bapak tahu apa tentang MLM gitu? Saya tanya begitu biasanya. Oh, begini. Saya tanya lagi. Nah, biasanya ketika saya gali, rata-rata mereka nggak paham apa MLM. Nah, tapi nggak bisa disalahkan mereka juga. Kenapa? Karena memang pelaku MLM 90% di Indonesia masuk angin semua. Masuk angin. Iya kan? Lagi. Lucu ya teman-teman. Maksudnya lucunya kita ngobrolnya sambil santai teman-teman ya, sambil santai, jangan tegang. Ini menarik banget. Banyak hal-hal yang bisa kita garis bawahi. Banyak statement-statement dari Pak Indra juga yang memang bisa kita catat, yang bisa kita implementasikan dalam satu aktivitas bisnis kita di network marketing. Nah, saya mau tanya Pak Indra. Ya. Kan gini. Ya, kalau maksudnya gini. Karena yang tadi kita ngobrolin sebelum lain. Jadi karena orang yang masuk ke MLM itu tidak seperti orang masuk ke sebuah perusahaan, tidak melalui proses KPI gitu kan ya. Jadi teman-teman kalau tanya KPI itu indikator lah namanya ya.
bahasanya Key Performance Indicator. Jadi ada alat ukur yang mengukur kriteria orang untuk bisa menjalankan satu aktivitas di perusahaan tersebut, kayak gitu. Nah, orang kan yang masuk MLM itu kan tidak melalui proses KPI, kayak gitu. That's the problem, Pak Indra. Jadi akhirnya makin berantakan gitu kan industrinya gitu. Bukan industri, sorry, orang-orangnya gitu. Nah, ada nggak tips dari Pak Indra buat teman-teman yang sederhana aja gitu, yang bisa mulai dilakukan saat ini, kayak gitu, lewat media sosial. Saya tuh harus cari orang yang seperti apa sih di media sosial. Saya tuh harus berteman dengan siapa sih di media sosial. Jangan semuanya Pak Indra, biar nanti belajarnya di ekor saja gitu. Tipsnya gitu. Sebenarnya gini, kenapa asuransi kita cari yang sesepupu dengan kita lah ya, asuransi ya. Nah, asuransi itu kan jelas dia ada AJI, ada standarnya. Harus ikut AJI dulu, ujian AJI dulu, baru dulu. Saya dulu pelaku asuransi sempat dulu beberapa tahun, dan biasanya saya pelaku asuransi. Dan dulu di asuransi itu 2 minggu pertama kita belajar dulu, ada pengenalan. Nah di MLM ini kan nggak ada standar seperti itu, ya. Artinya secara asosiasi secara global tidak ada. Yang ada cuman kita namanya etika, ya. Ada namanya starter kit, ya. Setiap perusahaan beda, tapi tidak standar. Yang itu bro sebut tadi KPI-nya. Artinya itu juga yang menjadi concern kami dari awal. Makanya kalau gayanya sekarang yang saya buat dan tim, kalau ketika ada orang mau bergabung, itu kita biasa kasih kuesioner dulu. Jadi ibaratnya kalau Anda misalkan mau masuk join ke tim saya interview dulu. Yes. Jadi ternyata teman-teman di MLM juga ada interviewnya. Kalau mau dibuatkan profesional ya, Pak Indra ya. Gitu. Lanjut Pak Indra. Artinya kita perlu tim dan kita perlu sales. Tapi saya tidak mau yang abal-abal. Ya, artinya kita perlu tim, kita perlu sales, tetapi kita mau yang benar-benar sevisi dengan kita, yang tidak nanti besok menyalahkan ini enggak. Jadi ada kriterianya. Bahkan ya kalau banyak orang yang masih tahu sama saya, banyak orang yang saya tolak untuk join. Oke, berarti bukan cuma orang nolak bisnis kita ya. Kita boleh nolak juga ya. Makanya ini menarik teman-teman sekalian. Ini menarik. Jadi kalau ada di antara Anda yang masih kesulitan cari prospek, kalau kita justru kita tolak orang yang kalau nggak cocok. Kenapa? Satu tipsnya. Ya kenapa? Karena satu, yang pertama dia tidak sesuai dengan kriteria. Satu, dia pertama kalau kita bilang apa goalnya dia tidak tahu, ya. Yang kedua, dia artinya harus independen dalam beberapa puluh hari, 30 hari juga dia tidak penuhin. Yang ketiga, gitu pertama ketika interview yang ada semua dia menjelekkan leadernya perusahaan yang lama apa segala macam. Kita tidak mau. Kita tidak mau berurusan dengan orang seperti itu. Oh, jadi dibersihin dulu ya, di awal dibersihin ya. Dibersihin. Kan kita mau cari dream team. Gitu loh. Kalau dalam sepak bola itu kita mau cari dream team. Kita bukan mau cari orang yang cuma sekedar join. Ya kalau yang sekedar join enggak apa-apa, beli produk aja, jadi user. Pelanggan ya. Pelanggan aja. Tapi kalau yang mau jadi dream team di kita itu pilihan. Gitu loh. Enggak sembarangan, gitu loh. Kenapa? Karena kita nggak mau kalau orangnya sudah banyak komplain. Dari awal udah komplain. Kita rekrut. Aduh, bikin pusing kepala ngurusin orang-orang seperti ini. Berarti ternyata memang yang bikin pusing kepala itu sebetulnya di awal karena kita nggak punya standar sistem rekrutmennya, Pak Indra ya, kayak gitu. Jadi orang yang masuk semua dari latar belakang, mereka membawa masa lalu mereka, dibawa ke sini, akhirnya mereka nggak siap secara mental, mereka nggak konses, mereka nggak sadar bahwa oh ternyata ketika saya masuk, saya harus mandiri gitu. Nggak dijamin kesuksesannya gitu. Jadi song gitu. Tapi kalau di awal sudah dibuat sistem rekrutmennya dengan tepat, itu akan ya mungkin tidak 100% bekerja, tapi meminimalisir resiko bertemu orang-orang yang seperti itu ya Pak Indra ya. Kayak gitu. Berarti tadi step pertama adalah kita harus tahu dulu siapa orang yang mau kita rekrut. Iya. Gitu ya Pak Indra ya. Iya. Kita harus tahu dulu. Teman-teman dicatat. Ya. Ini penting banget. Ini ilmu daging loh. Dia nggak bakal dapat di tempat lain. Gitu. Jadi dicatat dulu tuh. Ya.
kira gini, Bro Dery, artinya kita tuh udah terlalu capek dengan istilah semua orang bisa diprospek gitu loh. Iya, sepakat saya juga. Karena sistem rekrutmen yang dibuat saat ini juga begitu gitu. Jadi ya udah malas kita ketemu sama orang yang bermasalah, Pak Indra. Itu doang sih masalahnya gitu. Jadi, Pak Indra, saya mau tanya, ini penting banget. Teman-teman siapa tahu dapat insight dari jawabannya Pak Indra. Jadi gini, ya tadi kadang-kadang tuh karena kita nggak tahu, akhirnya kita rekrut tuh, gitu kan. Nah, kebanyakan orang juga karena tidak tahu sistem, dia nggak punya sistem untuk mendevelop skill buat mitranya, akhirnya ketakutan juga gitu. Kalau milih-milih gitu loh. Ya. Kalau milih-milih kita juga. Yang saya sebut tadi ini harus teman-teman pahamin. Saya berani nolak orang karena saya punya kapasitas. That's the point. Oke. Yang artinya kalau Anda sekarang juga tidak punya satu sistem, tidak punya metode dan tidak punya satu sistem yang sudah terbukti, Anda nolak orang, Anda ketawain orang kan begitu. Ya kan gitu kan? Artinya caranya ada dua gampang. Kalau Anda tidak punya sistem, berarti Anda harus cari orang yang punya sistem, kan begitu? Sederhana itu kan? Tuh, seperti apa Pak Ari tadi bilang, rekrutmen itu partnership, harus dipilih-pilih sesuai kriteria, di komen gitu ya. Iya. Jadi jangan pusing-pusing gitu loh. Artinya kapasitasnya kita itu misalkan gini, Anda tidak punya gini loh, Anda tidak bisa interview orang kalau Anda tidak bisa tawarkan sesuatu kepada orang tersebut. Anda harus punya offering yang istilahnya harus ada punya offering yang ini kalau di dunia sosial media dan digital ya, Anda harus bisa offering yang tidak bisa ditolak orang. Nah, itu dia. Jadi Anda harus punya offering itu. Jadi bukan offering yang nunjukin duit, ditumpuk-tumpuk, bukan nunjukin dapat reward, bukan. Sekali lagi, saya bukan anti reward ya. Tapi reward itu harus kita memang publikasikan di sosial media itu dengan cara yang elegan. Elegan ya, Pak Indra ya. Elegan ya. Jadi jangan ada salah persepsi. Oh, Indra tuh karena belum dapat aja katanya. Ya, nggak usah lah. Ya, jadi jangan berdebat itulah Pak Indra. Nggak usah kita berdebat soal reward dan jelas. Ya. Jadi maksud saya ada cara yang menyampaikan dengan elegan gitu loh. Dan artinya orang ketika membaca reward Anda itu bukan kayak pengen aku join itu pasti dapat cepat, bukan, tapi justru dilihat di situ menginspirasi. Oh ternyata Pak Dery itu ternyata dia bekerja keras sudah 3 tahun siang dan malam dan segala macam, akhirnya dia bisa punya rumah sendiri dari MLM, dia punya wajar. Jadi orang lihat prosesnya di ceritanya itu. Jadi bukan dibilang begini, saya dapat mobil ini sebulan. Jadi kan orang langsung, oh sebulan gue bisa dapat mobil ini nih, gitu loh. Nggak make sense banget. Nggak make sense gitu. Cara-caranya itu yang harus kita harus kemas dengan baik-baik, apalagi di sosial media. Jadi balik lagi ke tadi itu, kalau Anda mau buat sistem rekrutmen yang bagus, Anda harus ada offering sistem minimal. Dan saya jujur aja di Indonesia melihat belum ada seperti itu MLM. Belum ada. Satu-satunya baru di digital networker. Gak ada. Jadi semua pasti berdasarkan dari ininya gitu. Tetapi kita nggak perlu terlalu maksudnya yang penting kita punya kepercayaan diri, kita betul-betul membangun dream team, di sistem rekrutnya. Nanti kan itu ke bawah pun seperti itu. Teman-teman kita itu nanti jadi punya standar. Jadi dia tahu nih. Kan kemarin di dalam ikut saya udah bilang ada scale of influence. Ya. Skill of influence. Skill influence itu dari skala 1 sampai 10. Kita tahu nanti, nih orang ini di 3, di 4, di 5, di 6. Ada videonya di grup, Bro. Aku udah pernah bahas tentang itu. Sudah nonton. Sudah. Jadi skill of influence itu kita tahu nih orang ini 4, 5. Jadi kita nggak membuang waktu sama orang yang scale itu bukan orangnya ya. Ingat ya. Saya nggak bilang jangan Anda balik nanti kata-kata saya kita mendeskripsikan orang, bukan. Kita berbicara tingkat influence-nya seorang, ya, bukan karakternya, bukan integritasnya, bukan di luar itu. Jadi kalau saya melihat influence-nya jauh di bawah saya nggak pasti rekrut orang.
Gitu loh. Artinya kita punya standarnya itu. Kenapa? Karena minimal kita ambil sama atau satu di atas kita. Kenapa? Supaya kita melihat grow, tim kita jadi grow. Jadi akhirnya nanti orang yang punya pengaruh-pengaruh semua di dalam gitu loh. Jadi ini yang kadang-kadang orang yang tidak paham konsepnya akhirnya dia membabi buta. Dia posting sembarangan, dia berharap ada yang like, komen. Dia gini loh lucunya kadang-kadang bro. Ini bahasa saya ya. Ini teman-teman. Kadang-kadang gini, ada yang berharap gini loh. Dia posting gambar produknya, dia berharap tiba-tiba ada yang like dan tiba-tiba ada yang beli produknya langsung gitu loh. Banyak yang seperti itu berharap. Jadi kayak untung-untungan. Sama kayak di dunia nyata gitu. Misalkan dia gini, dia berharap dia misalkan kayak datang ke pesta tadi itu kan, tiba-tiba dia pajang gitu, dia jalan gitu, datang pengunjung pesta itu bilang sama dia, aku beli produkmu dong, aku beli produkmu dong, aku beli produk. Dia bermimpi sebenarnya itu gitu. Dia tidak sadar. Gitu. Dia melakukan itu. Jadi sebetulnya ya tadi dibilang sama Pak Indra, teman-teman sekalian, jadi bukan berarti hari ini misalkan bagi Anda yang positioning skill level influence-nya itu belum sampai di atas rata-rata lah, katakanlah di atas 7, di atas 8, itu don't worry, be happy. Kan udah dijelasin sama Pak Indra ya. Jadi bagaimana cara men-skill up, itu yang pertama. Yang penting skill up-nya dulu, itu harus di-skill up. Yang kedua, Anda bisa naikin levelnya satu-satu sebenarnya. Kalau ngerti caranya, gitu. Kalau ngerti caranya. Terus bagi Anda yang belum nonton, ya udah join aja dulu. Jadi gitu. kalau hal-hal yang istilahnya bukan daging tulang dan yang lagi gitu ya hanya dibahas di e-course. Makanya teman-teman ya kalau yang belum gabung e-course ya bisa gabung di e-course Digital Networker. Jadi Anda jangan berpikir begini teman-teman. Ya level influence saya baru di bawah 5, misalkan 3, 4. Ya udah deh, saya nggak punya kesempatan untuk bisa rekrut orang-orang yang punya standar atau kualitas influencer di level di atas 5, 7, 6 sampai apalagi 10 gitu. Anda jangan berpikir seperti itu. Don't worry, be happy. Karena ya Pak Indra udah jelasin. Yang paling penting Anda sadar dulu, conscious bahwasannya Anda harus meng-skill up itu terus-menerus biar terus ditingkatkan sampai level yang paling tinggi. Yang kedua, bisa dinaikin satu-satu gitu. Nggak perlu terus jumping dari 3 ke 8 gitu. Karena kalau dari 3 ke 8 nanti ada kudeta juga. Iya. Nah, kalau berbicara soal itu ada lucunya nih, Bro. Ada cerita nih. Saya banyak cerita soal kalau berbicara soal scale up gitu itu karena kita di lapangan seringnya. Kita di lapangan sering jadi banyak cerita yang kita bisa share kepada teman-teman. Nah, saya dulu punya saya dan istri saya kan kalau menjadi pelaku networking kan suami istri kan, couple kan. Kita berdua terus. Istri saya juga powerful sekali kalau untuk networking gitu. Nah, membina hubungan juga sangat powerful. Nah, kebetulan istri saya dulu saya membuka kota Medan, kota kelahiran saya istilahnya gitu. Tapi saya yakin sekali karena saya di sana dari dulu sejarahnya kurang baik gitu loh di antara teman-teman. Istilahnya trustnya teman-teman kecil, jadi saya nggak pede kalau saya pertama membuka sana pasti banyak yang menolak gitu loh. Itu cerita berapa tahun lalu. Saya paham itu. Itulah kalau kita paham dunia mana yang mau kita kejar gitu loh. Nah berarti saya perlu third party, orang ketiga. Ya, saya kan harus cari siapa yang punya pengaruh di sana. Kebetulan saya ingat ada yang punya pengaruh di sana dan istri saya juga tahu. Tapi kita tidak kenal secara pribadi. Tapi kita tahu nih orang ini punya pengaruh besar di kalangan networker di Kota Medan gitu loh. Nah artinya kalau kita langsung ke mereka, ke dia, pasti dia akan ada pasti, karena mungkin dalam secara scale up, posisi saya mungkin dulu di 3. Dia mungkin dari 8. Jadi kalau saya direct ke dia, udah pasti mental. Kan gitu kan? Yang kedua pengalaman pribadi ya. Ini pengalaman pribadi, ini mahal loh teman-teman. Dicatat ini mahal loh. Jadi ya lanjut ya. Jadi dia bilang, kalau saya bilang sama istri saya, kalau kita langsung ke dia, ke si kakak ini, kita pasti akan mental, aku bilang. Kenapa? Karena dia merasa kita jauh di bawah dia. Kalau kita ngajak dia, harga dirinya pasti turun. Itu kan perasaan orang yang punya influence tinggi kan seperti itu. Nah, kebetulan nih, karena kita dari dulu jago bina hubungan. Bukan jago sih, kita memang passionnya suami istri bagus bina hubungan. Saya punya teman, sahabat juga, salah seorang yang punya influence mungkin 9 di Indonesia ini, di Kota Medan ini,
yang tetapi sama kita dekat secara pribadi. Jadi bukan hitungan bisnis ya, karena bisnis dia nggak tertarik, karena bisnisnya besar. Dia seorang istilahnya dia suami istri itu orang yang di Asia itu masuk ya orang terkaya di Asia lah, ya kan gitu kan. Artinya kita dekat, bukan hubungan bisnis, tapi dekat gitu loh, dekat secara pribadi. Artinya kita dekat, artinya kita belum pernah minta tolong hal-hal bisnis ke dia. Jadi tetapi kita tahu kalau dia ini kenal sama ini baik. Ibaratnya yang influence 8 tadi itu pasti nurut sama dia gitu loh. Ya kan? Nah, istri saya ngomong, karena deket, lu bisa bantu gua nggak? Gue pengen ngomong sama dia itu, gue pengen ajak begini, gini. Bisa lu bantu nggak? Lu bisa dong katanya. Ditelepon sama dia. Ditelepon langsung ketemu, langsung datang dong kan. Nah, gitu udah datang, si influence 9 itu yang menjelaskan. Kalau influence 9 ini nggak join, dia menjelaskan apa maksud dan kedatangannya, bahwa si Indra dan istrinya ini pengen membawa bisnis begini. Ini orang yang 8 mau nggak bisa nolak. Ya kan? The power of referral. Iya kan? Ya kan? Yang 8 itu nggak bisa nolak. Ya kan? Dan dia gabung. Nah, ternyata karena yang 8 itu langsung ngasih duit, langsung dolar di situ. Rap. Langsung. On spot. Berapa ribu dolar itu langsung gabung. Ya. Nah, yang influence 9, seninya di sini. Bilang, lah kan aku yang ngajak dia. Aku dulu dong join. Iya dong. Ya. Teman-teman, sebentar Pak Indra, sebelum dilanjut, biar teman-teman penasaran lagi kan, teman-teman, yang diajarkan oleh Pak Indra itu kalau di e-course itu biasanya disebut sebagai pendekatan yang tidak langsung, atau ada yang namanya pendekatan super tidak langsung, lalu dikombinasi dengan referral gitu. Nah, itu gimana Pak Dery? Ya udah nanti join aja ya. Tanya sama tim e-course. Lanjut Pak Indra. Jadi itu namanya super indirect approach namanya itu. Ya. Nah, artinya kita harus paham apa yang mau kita hadapin. Kita nggak akan langsung prospek orang yang kita tahu dia secara influence kita kalah gitu. Artinya itu yang ada resisten, itu akan ditolak orang 100%, dan itu akan membina hubungan aja pun akan sulit. Nah, setelah kita udah ketemu dan yang 8 tadi itu ternyata diurut, saya tuh jadi emang saudara sama dia. Karena sepupu saya nikah sama dia, saya nggak tahu. Jadi ternyata sepupu saya gitu. Jadi itu ceritanya. Dan setelah dia gabung, pecahlah Medan. Beneran pecah. Karena dia punya influence gitu loh. Itu yang maksud saya. Jadi ibaratnya saya selalu ketika membangun jaringan, kenapa besar, kenapa hancur, saya tahu di mana masalahnya. Artinya kita tahu dari skala influence itu, kita tahu di mana. Oh, ini karena ini hancur, ini karena ini hancurnya karena ini. Jadi kita bisa selalu mendetek, bukan cuma sekedar ngerekrut orang aja, tapi kita punya, makanya aku bilang kenali bisnismu. Kenali network marketingmu, kenali sosial mediamu. Kalau kamu tahu apa tujuannya, kamu akan lebih maksimal. Jadi bukan sekedar kayak coba-coba gitu loh. Kayak siapa tahu beruntung. Nah, kadang-kadang begitu kan. Dia coba-coba. Kayak ikut lotre, Pak Indra. Tapi saya sepakat dengan Pak Indra, teman-teman. Maksudnya gini, jadi industri ini sebetulnya merangsang kita untuk shifting ke be a professional gitu. Gimana caranya kita jadi profesional? Yang namanya profesional pasti beda lah sama peniru sama amatir gitu loh. Jadi bagi teman-teman yang hari ini belum kenal dengan bisnisnya, apa itu industrinya, bagaimana cara mengoperationnya, bagaimana cara membangunnya, harus sudah mulai belajar tuh teman-teman. Apa yang dikatakan tadi sama Pak Indra tadi, harus sudah belajar mengenali. Jangan cuman belajar mengenali produk sama marketing plan-nya aja gitu, tapi value-nya apa, nilai tambahnya apa gitu. Nah, sudut pandang Pak Indra sendiri tentang fenomena yang terjadi saat ini. Kita agak sedikit keluar dari topik rekrutmennya Pak Indra gitu kan ya. Banyak orang berharap memiliki jaringan yang besar, tapi mereka sendiri nggak ngerti dan nggak sadar bahwasannya ketika jaringan besar itu terjadi, sebetulnya itu harus dibangun mulai dari proses mereka sadar
bahwasannya itu adalah bisnis mereka. Mereka harus mulai profesional, mereka harus mulai belajar entah operation sistemnya, bagaimana cara menduplikasinya, dan lain-lain. Jadi kalau itunya nggak belajar, otomatis kan banyak komplain tuh Pak Indra. Banyak mereka komplain gitu, bahwasanya ini tidak berjalan, ini tidak bekerja. Padahal yang tidak berjalan, tidak bekerja tuh sebetulnya bukan sistemnya. Mungkin orangnya yang belum ngerti. Nah, pendapat Pak Indra sendiri tentang fenomena seperti ini, sebetulnya tantangan terbesar bagi pemula, gitu Pak Indra. Tantangan terbesar bagi pemula untuk bisa memulai bisnis network marketing mereka di era sekarang itu biasanya apa sih? Dan gimana cara antisipasinya? Ya. Yang pertama itu good question kalau menurut saya ya Bro Dery ya. Kenapa? Karena sebenarnya karena kita harus mulai memilah-milah. Ada yang namanya pemula, ada namanya advance. Jadi nggak semua kita kasih tahu. Misalkan soal leadership, kita nggak akan berbicara soal leadership kepada pemula, ya. Kita akan berbicara kepada pemula. Karena Pak Indra, maaf saya potong ya. Saya kalau lihat di member area tuh banyak yang tanya gitu, langsungnya tung nanyanya langsung ke ujung gitu. Dia nggak mau pelajari step by stepnya, nggak mau lewatin prosesnya gitu loh. Lanjut Pak. Karena perasaan tadi itu sudah mampu. Perasaan sudah mampu itu yang membuat banyak orang bermasalah di network marketing. Perasaan sudah tahu, pengen ujungnya, karena di ujungnya dia pengen langsung closing gitu loh. Jadi artinya kita harus bedakan. Ya ujungnya dia pengen langsung punya banyak tim, dia langsung pengen banyak dapat duit. Pokoknya semua serba instan, pengennya begitu. Nah itu yang menjadi masalah sebenarnya. Itu masalah besar. Nah orang ini dia nggak tahu sebenarnya ketika ada orang yang saya bilang misalkan punya income jutaan dolar sebulan, miliaran, puluhan miliar sebulan, dia kan sudah bangun dari 20 tahun yang lalu gitu loh. Dia orang suka di ujungnya, dia nggak lihat bagaimana dia menderitanya dari 10 tahun pertama atau 3 tahun pertama gitu loh. Ini orang suka begitu. Jadi lihat ujung-ujungnya aja gitu loh. Nah sama kayak misalkan ngelihat saya begini, enak banget ya Bang Indra ya, dia kan nggak ngerti kita udah berapa tahun juga bangun ini gitu. Dia suka jadi dia mau belajar dari kita gimana supaya dalam 1 bulan dia langsung mahir. Ya nggak bisa lah, gitu loh. Ya, tidak ada tips rahasianya, karena semua kan by proses gitu loh. Nah sekarang gini, misalkan kayak tadi pertanyaan yang Bro tadi, kita harus bedakan mana pemula, mana yang advance. Nah bagi pemula tantangan yang terbesar adalah satu, ini bagi pemula, kamu harus teman-teman mau mulai belajar. Nggak ada ceritanya. Anda harus siapkan ketika baru join pertama, kalau bisa 2-3 minggu pertama nggak usah nyari duit dulu, belajar dulu. Kalau bisa langsung masuk program pembelajaran ya, Pak Indra ya. Belajar jangan dulu, karena itu hanya orang yang baru gini loh. Kesalahan saya dulu dan kesalahan banyak orang baru join langsung di push buat sales. Iya. Kita udah tobat tapi Pak. Kesalahan. Nah sekarang kalau kita samakan kayak misalkan tadi bikin restoran, mindset entrepreneur. Masa saya pertama langsung bangun restoran, belum jadi restorannya saya push orangnya langsung supaya dapat untung. Ya nggak bisa dong. Dia harus bikin dulu dong plannya, blueprintnya, segala macem. Gitu loh. Pertama harus masuk pembelajaran. Jadi kalau Anda saat ini dipaksa-paksa upline atau leader Anda langsung mengajukan sales, bilang sama dia, ajarin saya dulu. Ajarin saya dulu. Apa yang diajarin? Gimana kamu bisa dapat orang pertama sekali, itu kamu ajarin aku prosesnya dulu. That's the point, teman-teman sekalian. Dicatat tuh. Gimana caranya saya bisa merekrut 1 orang pertama. Jadi bukan gimana caranya saya dapat uang 100 juta. Iya. Nggak ada 100 juta Pak Indra kalau nggak ada 1 orang pertama soalnya gitu. Bubar semua kalau ada 1 orang pertama. Lanjut Pak Indra, makin seru. Jadi 1 orang pertama paling penting gini, kalau Anda diajak direkrut, paling penting Anda ngomong sama upline Anda atau leader Anda, nggak berdosa nanya begitu. Ajarin saya bagaimana proses kamu mendapat 1 orang pertama, 2 orang pertama, prosesnya. Nah, saya nggak yakin banyak orang bisa ngajarin, karena kadang-kadang dia prosesnya pun dia nggak tahu gimana. Kebenaran udah gitu hasilnya pem lagi. Jadi bingung banyak leader kalau ditanya seperti begitu atau upline Anda, karena dia pun bingung. Aku nggak tahu juga dari mana caranya ini kok bisa dapat orang gitu.
Ini pasti teman-teman ya. Ini coba angkat nanti dulu Pak Indra ya. Yuk Ya. kita sama-sama dulu. Yuk dagunya angkat begitu seperti ini. Terus tangannya begini, oke? Tangannya begini, tangannya gini, oke? Terus sikut kiri kanan bilang sadar woi gitu. Ada Rui. Ya. Lanjut Pak Indra. Ya. Jadi maksudnya kita bilang seperti itu artinya supaya orang pemula ini diajarin jangan diberikan nah ini mantap lagi nih. Ini saya kadang-kadang gitu suka dapat ilham dan inspirasi dia. Supaya orang di awal itu, Pak Indra, tugas saya mancing-mancing. oh iya. Nah, biasanya orang yang sukses memancing itu jadi live itu jadi mantap jadinya. Yang biasanya itu mantap itu. Industri pasti dapat ya. Nah, Lanjut jadi, Pak Indra. kalau untuk pemula, ini kita berbicara pemula ya. Untuk pemula itu jangan diberikan ekspektasi terlalu tinggi. Selalu ingat itu. Masa orang baru join pertama langsung Anda bilang kamu pasti dapat mobil yang saya bahas loh. Kamu dapat duit 100 juta, kamu dapat nggak apa-apa kalau kamu bilang 100 juta itu bagi kaum-kaum yang sudah menengah ke atas yang sudah dapat 30-40 juta. Artinya leadership klub. Beda itu. Lain ceritanya. Tapi kalau para pemula, Anda tumpuk-tumpuk, sekali lagi aku ulang nih, Anda tumpuk-tumpuk duit, gini, Anda tumpuk-tumpuk duit, ya, Anda tumpuk-tumpuk duit, terus Anda kasih mobil reward gitu segala macam, itu yang membuat, kenapa saya bilang begini, kenapa sih Bang, lu sibuk banget ngurusin itu? Misalkan gitu, orang nanya, kenapa lu ngomongin gitu? Karena kalau itu terjadi terus-menerus, ada 1 juta orang yang melakukan itu, 900.000 yang kecewa, nama MLM jelek, gua juga yang jelek kena juga gitu loh. Itu. Bukan cuma Pak Indra doang, saya juga. Kena juga kita. Karena di mata masyarakat, dia nggak mau kenal itu siapapun, yang penting MLM, udah jelek. Udah gitu aja. Jadi artinya, harus dimulai dari sekarang, cara-cara yang lebih, cara-cara yang lebih untuk pemula ini diberikan seperti gini lah. Jangan gini, supaya dia join kita keluarkan semua senjata rahasia kita. Kamu akan dibantu, kamu akan dapat begini. Kan? Nanti aku ada 24 jam buat kamu, nanti aku kasih posisi bagus, nanti aku rekrutkan orang, semua dikasih tahu. Supaya orang join. Tahu nggak teman-teman, kalau orang ngomong gitu, itu anggap kayak laki-laki lagi ngombalin cewek. Kayak gitu. Speak-nya pasti begitu gitu. Mungkin kalau cewek digombalin, kalau kita bilang laki-laki bilang gini, saya orang kaya, saya ganteng, ilfil loh cewek. Iya. Ya kan? Orang masa cowok bilang gini, aku ganteng loh, aku kaya loh, itu pasti nggak mau dia. Orang pasti nggak mau kalau dibilangin begitu. Jadi artinya itu sama dengan kalau Anda ngomong gini, produk saya bagus loh, marketing plan saya bagus loh, perusahaan saya bagus loh, leader saya hebat loh, kok CEO saya hebat loh, sama seperti itu sebenarnya. Jadi kebanyakan orang bilangnya pasti, Pak Indra, kebanyakan orang pasti bilangnya so what kan? Iya. Nah, iya dong. Karena aku perlu tahu dari kamu itu bukan masalah tentang dirimu. Kamu bisa selesaikan masalah aku apa enggak, itu pertanyaan aku kan. That's begitu. The point teman-teman sekalian. Garis bawahi lagi. Iya. Highlight. Iya kan? Aku mau mendengarkan presentasimu bukan untuk mendengarkan kehebatanmu, tapi aku pengen tahu apakah kamu dan apa yang kau tawarkan bisa menyelesaikan masalah-masalahku. Orang pengen tahu itu. Gitu loh. Jadi ini yang harus digarisbawahi. Aku nggak bisa bayangkan kalau semua orang banyak orang melakukan begini. Wow, indahnya dunia MLM. Yes. Indah sekali. Pak Indra, nih, jadi muncul pertanyaan. Saya teman-teman emang gitu, agak radikal nanyanya ya, gitu. Gitu. Jadi gini, Pak Indra. Kalau tuh saya jadi lupa. Enggak, kalau orang join gitu kan ya, orang join. Terus tadi bicara tentang inspire. Sebetulnya bukan berarti Pak Indra atau saya pribadi pun itu alergi sama sesuatu yang menginspire gitu. Teman-teman jangan disalahkan gitu. Itu tetap dilakukan, cuman dalam bentuk yang excellent. Gimana caranya tuh Pak Dery? Itu ada skripnya, ada scriptingnya teman-teman sekalian. Ada metode step-stepnya cara buatnya.
Nah, bagi teman-teman yang mau silahkan join ya, tanya tim Digital Networker ya, kayak gitu. Terus yang kedua, gitu kan ya, Pak Indra sepakat gak sih kalau sekarang itu orang bukan cuma butuh inspire-nya aja, tapi perlu what to do, why to do, sampai how to do-nya gitu loh. Jadi karena kalau cuman dikasih sesuatu yang bisa bikin semangat, kan belum tentu juga ngerubah hidup kita. Gitu. Menurut Pak Indra sendiri gimana? Ya, gini, makanya kadang-kadang saya suka bercanda begini, ini bercanda saya lah. Saya nggak lagi suka istilah gini, ayo semangat, semangat, udah nggak lagi. Kan sering saya bercandain gitu kan. Bukan yang jago, leader yang jago, ayo semangat, ayo kamu bisa, kamu paten, kamu enggak lagi. Orang kadang segini loh, zaman udah berubah, shifting tadi itu. Yang orang butuhkan lagi bukan semangat-semangatnya lagi. Yang menginspire itu adalah sesuatu yang Anda lakukan dan Anda beri contoh kepada orang. Artinya, how to-nya yang orang butuh sekarang. How to-nya bukan lagi bagaimana. Oh, ini udah hebat, kita dapat ini, nanti ini perusahaan terbuat dari ini, marketing plan-nya ini segala macam, ini binary-nya. Orang nggak butuh itu lagi. Orang yang paling butuh, ya aku join di situ, terus langkah pertamanya apa yang harus kulakukan? Itu. Nah, sekarang jujur, kalau pertama sekali di perusahaan MLM mayoritas di Indonesia atau dimanapun, pasti yang diajarin adalah cari ring 1, itu pasti. How to start ya. Cari ring 1 buat daftar nama. Terus kalau kita tanya, gimana caranya? Cari dong, katanya. Udah bingung. Nggak diajarin step-nya ya. How to-nya. Kamu cari dong. Nah, kalau Anda mau dengar saya, ya maksudnya gini loh, Anda boleh percaya dengan saya, boleh percaya dengan Bro Dery, ini anggap ini sebagai insight aja loh, artinya jangan ada banding-bandingkan, pokoknya jadi masukan buat Anda dari perspektif yang berbeda. Kalau ada sekali lagi seorang yang ngajak saya join, ini saya, nanti Bro Dery bisa beda, bisa atau sama sama saya, terus dia bilang, Anda kumpulkan daftar nama Anda, cari dari handphonemu, terus hubungin, saya langsung tinggal, oh nggak bener nih orang ini. Rusak. Ada prosesnya teman-teman sekalian. Jadi cara memberikan guidance-nya, cara men-set up pertanyaan-pertanyaannya. Karena nggak semua orang itu bisa langsung nulis daftar nama. Jadi harus dirangsang. Nah, cara ngerangsangnya itu ada step-stepnya. Itu gimana Pak Dery? Ya udah nanti tanya tim ekor saja ya. karena saya dulu pelaku, Bro. Saya dulu juga selalu bilang, kenapa orang ini nulis 100 nama susah banget? Dia nggak gampang. Iya. Bangun 100 hubungan 100 nama bisa saling kenal dan nggak gampang. Ini kadang-kadang kita diperintahkan sama sponsor kita atau upline atau leader kita buat 100 nama, besok dikumpul. Udah gila kali orang ini nggak diajarin caranya disuruh buat kita gitu. Kalau saya bilang udah gila kali kamu. Pak Indra, kadang-kadang di training cuma dikasih selembaran doang, isinya nama, nomor telepon, FAST, SP, itu yang old gitu ya, old school itu cara lama kan biasanya begitu kan standarnya. Orang kan bingung. Teman-teman yang masuk ke MLM itu kan nggak semua orang pengalaman MLM gitu. Mereka pasti lihat lembar kayak gitu, udah pusing banget gitu. Saya mau nyelesain masalah saya, bukan mau bikin tambah pusing, katanya gitu. Jadi artinya kembali ke daftar nama tadi itu, misalkan itu kan langkah awal tadi, misalkan pertanyaannya tadi, misalkan percaya nggak saya istilahnya dalam hal menginspirasi. Inspirasi itu akan tercipta dari apa yang dilihat orang yang kita lakukan. Ya, jadi inspirasi itu bukan hanya sekedar cara kita pintar ngomong. Nah, kadang-kadang orang banyak terbuai dengan gaya dia ngomong. Gitu. Gaya orang memotivasi. Anak, misalnya, udahlah, jangan jadi penjual udah lah. Istilahnya kalau zaman sekarang misalnya. Udah nggak usah. Kalau kayak gini, mau nggak saya kasih satu tips indikator? Oh, oke, teman-teman. Tipikal Pak Indra, jangan dikeluarin dulu. Teman-teman, yang mau silakan tulis mau. Itu pertama. Yang kedua silakan share. Oke. Yang kedua silakan share. Yang ketiga, teman-teman bilang ini bermanfaat. Iya. Silakan tulis dulu. Benar juga. Gitu. Nanti baru biar kita tahu teman-teman ini dapat manfaat apa enggak, suka apa enggak dengan topik kita gitu. Kalau suka kan bisa
bisa di-sharing lagi nanti kan gitu. Kalau nggak suka ngapain juga ya Pak Indra ya? Ya udahlah kita selesaikan aja hari ini gitu. Iya. Gitu. Bro bisa dilihat situ kan, banyak yang bilang mau nih. Bro bisa lihat situ Bisa. Oh ini banyak yang bilang mau ya Dupaan bermanfaat, mau tapi mau waduh. Oke, berarti mau ya? Oke. It's okay. Dengan terpaksa saya harus merayu Pak Indra untuk mengeluarkan jurusnya. Karena yang minta banyak. Ya? Yang minta banyak. It's okay Pak Indra, dilanjut. Apa indikatornya Pak Indra? Jadi gini, indikatornya gini. Ini beda dengan apa yang Anda pelajari selama ini. Tapi kalau indikator yang paling sederhana adalah satu, ketika kalau kita mau melihat apakah dia cocok menjadi leader kita ataupun upline kita, ya, yang namanya menginspirasi tadi itu, dia bisa membuktikan bahwa dia tidak berhenti merekrut orang. That's the point. They never recruiting. Ya. Jadi dia memang orang yang memberi contoh, bukan tipikal dia punya dua prospek semata yang habis itu diurusnya bangun kedalaman, enggak. Tapi iya, 2 prospek atau 3 prospek, 4 prospek dia punya jaringan 4 itu yang dibangunnya ke dalam, habis itu dia nggak pernah prospek orang lagi. Nah, kalau tipikal seperti itu tidak akan bisa menginspire. Tapi kalau Anda terus memberikan contoh, kamu terus ngerekrut, gini loh, nggak ada yang anak emas sama kamu. Kalau dia nggak, misalkan Pak Dery nih, tiba-tiba merasa, wah gara-gara aku kamu bisa dapat, kan biasa orang gitu kan, gara-gara aku jaringanmu berkembang, ada gitu kan. Karena saya terus ngerekrut, ya kalau nggak mau ya sana keluar. Nah, terus ada orang baru, gitu loh. Jadi kita tidak bisa having posture ya berarti ya, Pak Indra ya. Kita tidak bisa diintimidasi dari tim kita, karena kita nggak peduli kau mau banyak tim kayak kau jenderal jenderal di MLM ya, maksud saya bukan jenderal betul, maksudnya kamu leader hebat kayak, kita nggak peduli siapa kamu, tapi kalau kamu nggak melakukan ini kamu pasti gagal. Saya akan kasih tahu sama kamu harus melakukan ini, sama kamu harus melakukan ini, udah itu aja. Kalau jadi tim saya, mau kamu leader hebat kayak mau leader mana, kamu harus melakukan ini, atau kamu melakukan ini, kamu nggak bisa melakukan ini. Kita kasih tahu syarat-syaratnya. Terus habis itu, kita terus memberi contoh kepada mereka, kita ngerekrut orang. Jadi supaya dia nanti ketika dia, gila ya, Bang Indra mau kita keluar apa segala macam, kita ngerekrut orang. Karena kita nggak ada anak emas, nggak ada semua segala macam. Kita kasih contoh sama dia, supaya dia pun melakukan hal seperti itu. Itu contohnya. Jadi nggak ada satupun yang bisa mengintimidasi kita. Nah, terus yang kedua, jangan Anda berharap orang 100% loyal sama Anda. Ingat itu. Ya. Karena Anda nggak bisa ikat orang, walaupun dia sedekat apapun sama orang, ya key leader Anda, orang itu tetap independen. Dia berhak memilih untuk kapanpun. Jadi cara mengatasinya adalah, don't stop recruiting people, dan Anda akan menyelesaikan semua masalah itu. Itu kuncinya. That's the point, teman-teman sekalian. Don't stop to recruitment people. Saya sepakat nih dengan Pak Indra. Kenapa? Karena Anda tidak boleh berhenti, gitu. Karena ya rekrutmen adalah bagian dari pondasi yang paling pertama, gitu. Step paling pertama. Kalau rekrutmennya nggak kelar, nggak jelas, Anda nggak punya kemampuan ini, ya sudah selesai. Gimana mau punya bisnis jaringan yang besar, gitu ya Pak Indra ya? Ya gitu. Nah, ada muncul pertanyaan radikal dari teman-teman mungkin yang hari ini sedang bergejolak nih kepalanya Pak Indra kan. Ini udah diacak-acak kan mentalnya nih sama Pak Indra kan. Gitu. Mentalnya udah bur gitu kan ya. Oke Pak, kalau saya rekrut banyak orang, terus cara ngebinanya gimana? Nah, berarti Anda perlu Anda perlu mulai berpikir bagaimana cara membuat sistem development people-nya. Gitu. Itu gimana caranya Pak Dery? Itu bisa dilakukan dengan cara digital. Belajarnya di mana? Tanya sama tim Eko. Pak Dery jualan mulu. Enggak, gue mah nggak jualan. Beneran, kalau bermanfaat kenapa gue harus nggak ngomong gitu. Nah, ini ada cerita lucu nih semalam Pak Bro Dery. Ini cerita lucu nih. Seorang leader senior saya semalam sampai jam 12 kita ngobrol tuh. Ya, kita teleponan cerita lucu. Jadi artinya kan sekarang itu di e-course kita itu kan banyak banget ya yang
yang sudah join dari rata-rata dari MLM yang berbeda. Ada beberapa orang pernah nanya ke saya begini, apa jaminannya kalau join ke e-course Anda dia tidak di prospek gitu loh. Nah, saya bilang begitu. Saya tidak bisa jamin Pak, saya bilang. Ini dunia bebas, aku bilang. Ya, tidak ada yang bisa. Ya kan? Saya tidak bisa jamin gitu loh. Artinya kalau misalkan setuju dengan itu, ya silahkan. Kalau enggak ada masalah juga dengan kita gitu loh. Toh kan apa namanya cara berpikirnya kan saya ditembak langsung begitu. Artinya kalau dia saya bawa tim saya ke sana, apakah nggak ada di prospek? Apakah nggak di prospek sama orang lain atau Pak Indra atau bagaimana? Oh saya nggak bisa jamin Pak, saya bilang. Kalau mau silahkan bawa, kalau nggak usah kan gitu kan. Nah semalam leader itu ngomong begitu juga sama saya. Dia cerita, saya juga pertama gitu bang. Dia tuh udah masukkan 60 timnya ke dalam e-course, lebih dari 60 orang. Dan kemarin dia memasukkan cross liningnya. Nah cross liningnya itu nanya sama dia, Pak, bukannya kalau nanti kita masukkan tim kita ke dalam nanti mereka saling prospek. Nah jawaban dia yang bijaksana. Dia bilang begini, kalau lebih besar manfaatnya daripada risikonya ya kita hajar aja lah Pak. Saya merasa lebih besar manfaatnya ini yang saya dapat. Ya bilang gitu. Ya tapi saya melihat lebih besar manfaatnya daripada risikonya kan. Oh, itu betul jawaban dia gitu. Jadi artinya kita nggak bisa menghalang-halangi lagi orang saling kenal, saling ini karena ini kan dunia digital ya. Betul. Ya. Memang nggak bisa, Pak Indra. Memang nggak bisa. Memang nggak bisa. Tugas kita cuman do something, ngasih value, lo suka silakan, udah suka ya apa boleh buat. Berarti kita harus skill up lagi kan, value yang ada dalam diri kita. Iya. Kita nggak bisa kontrol. Nggak bisa kontrol. Makanya tadi Bro Dery bilang tadi itu bagus banget. Artinya kayak kita buat contohnya sistemnya. Mau 5.000 orang pun kita punya tim, 10.000 kita punya tim, 20.000. Kalau ada sistemnya, apalagi kita buat satu digital sistemnya, nggak masalah, udah jalan sendiri semua. Udah bisa pensiun loh. Robot semua. Tinggal seminggu kali aja kamu live kan gitu kan, live di Facebook gitu, ya kan? Ya kan untuk tanya jawab gitu. Pak Indra mungkin juga ada yang tanya kan, yang masih ragu-ragu, apakah itu it's work gitu? Loh, teman-teman hari ini berada di live streaming pun, ini kan bagian dari apa yang, ini bagian dari sistem development. People loh, jangan salah loh. Jadi jangan tanya it's work, ya bekerja teman-teman ada di sini kok gitu. Iya. Artinya semua sudah ada funnelnya bilang. Udah di funnel di awal. Jadi sudah ada alurnya. Kenapa bisa muncul di sini, hadir di sini ya udah bagian dari itu sebenarnya gitu. Karena mungkin value yang diberikan oleh Pak Indra dan tim ya memang sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Makanya teman-teman ada di situ gitu. Jadi don't worry, be happy teman-teman. Selama teman-teman bisa memberikan value yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar, oleh market, pasti kok. Pasti trafficnya ada. Pasti banyak orang yang lihat, banyak orang yang mau. Terus how to-nya Pak Dery, gimana caranya? Nah itu belajar lagi nanti itu di dalam itu, nggak bisa di luar itu belajarnya. Kalau di luar kehujanan. itu statement yang menarik itu. Oh ini istri saya jaga karsa hadir katanya. Ibu Ini istri saya nih. Adeleda Crow. Halo Bu, apa kabar? Ini satu lagi dalam. Dia kasih konklusinya nih. Ini dia cocok jadi leader kita. Dia tidak pernah berhenti rekrut orang, jadi teladan contoh. 2, berikan contoh. 3, jangan harap 100% mereka akan setia pada grup Anda. Tidak ada jaminan. Nanti KO, jika ada Anda terus rekrut, yang berhenti tidak jadi masalah karena Anda punya grup besar karena Anda terus merekrut. Iya, betul. That's the point. Teman-teman, biasa. Obrolan itu akan selalu makin hangat, makin panas selama Anda benar-benar Anda mau mengikutinya step by step gitu. Nah, poin yang paling penting saat ini adalah kalau ini bermanfaat sekali lagi ya, Anda bisa masuk ke Facebook-nya Pak Indra Jayapurba, lalu klik follow,
terus klik add first, see first yang pertama, sehingga apapun yang di-update sama Pak Indra itu bisa ada di atas beranda kalian. Maksudnya gini, Pak Dery, apa pentingnya buat saya kalau follow Pak Indra sama add see first buat saya? Pentingnya adalah Anda akan mendapatkan insight. Jadi Anda nggak perlu nyari-nyari tuh Facebooknya Pak Indra Jaya Purba. Jadi algoritma Facebook itu akan langsung merekam aktivitas Anda follow, Anda see first, dia akan disimpan. Nah, setiap apapun yang diupdate sama Pak Indra, Facebook akan langsung merilis yang pertama di beranda Anda. Jadi apapun yang dibahas oleh Pak Indra, value apapun yang diberikan oleh Pak Indra, itu akan langsung nyampe ke Anda. Gitu, makanya kenapa, why, gitu kan ya, why, kenapa Anda harus follow dan Anda klik see first-nya, kayak gitu, biar Anda dapat benefit banyak, teman-teman sekalian, kayak gitu. Itu kalau value-nya banyak, apalagi di dalam, gitu. Di dalam sampai buka-buka. Loh, Pak Indra, ya kan sudah jadi anak rumah, ya kan? Sesuatu yang di dalam itu jauh lebih menarik dibandingkan sesuatu yang di luar, gitu. Iya. Karena paling penting kan sebenarnya apa yang Tuhan di semua orang saat ini, terutama para pebisnis jaringan, yaitu bagaimana sebenarnya mereka bisa memecahkan algoritma dari sosial media ataupun digital untuk kepentingan bisnisnya. Kan itu paling penting. Bagaimana mereka bisa keep up gitu loh. Yang paling penting sebenarnya selain daripada itu adalah habitnya. Habitnya, bagaimana habit Anda yang tadinya tidak terbiasa menggunakan sosial media, Anda akhirnya jadi punya kebiasaan itu. Nah, habitnya itu yang harus Anda bentuk gitu loh. Nah, kalau mungkin di awal agak kaku ya, agak gagok karena nggak terbiasa memberikan value, kan masih terbiasa memberikan hanya motivasi, nggak apa-apa, karena itu proses. Saya sering diskusi dengan Bang Ari, Bang Joni. Bang Ari bilang gitu, kenapa orang ini tiba-tiba setelah gini postingannya motivasi? Enggak, itu proses. Itu biasa di newbie bilang. Dia belum terbentuk cara berpikirnya. Kadang-kadang dia untuk memposting sesuatu masih bingung dia. Nggak apa-apa, itu proses. Sama dia belum banyak baca. Nanti dia kalau setelah dia banyak baca, dia banyak belajar, nanti lama-lama kan pola pikirnya akan terbantu, saya bilang. Nah, sebenarnya itu ada tools yang kita buat, ya. Ada tools kita buat itu 90 days. Ini tracker booknya. Ini salah satu tools. Nih, ini adalah salah satu tool yang dimana ini bisa Anda gunakan siapapun Anda, baik Anda pebisnis asuransi, MLM, yang dimana gunanya di sini adalah untuk membentuk kebiasaan Anda bersosial media. Jadi kadang-kadang kalau orang itu tidak ini kalau Bro tadi bilang KPI-nya, sebenarnya ini salah satu ukurannya. Ya. Kalau mau tadi ini salah ukurannya. Jadi ini salah satu ukurannya. Teman-teman, apa yang dipegang sama Pak Indra itu ada bagian di KPI-nya, itu yang pertama. Yang kedua, seorang yang profesional itu harus punya data aktivitas untuk alat monitoring. Kalau bisnisnya nggak bisa dimonitoring, berarti nggak profesional. Gimana coba mau dibilang Anda profesional network marketing gitu? Kalau Anda sendiri nggak bisa memonitoring bisnis Anda sendiri. Nggak ada jejak recordnya, nggak ada ininya segala macam dan ini. Nah, tracker book tadi itu adalah salah satu alat untuk monitor diri sendiri. Diri sendiri gitu loh. Jangan dulu monitor orang. Kalau memonitor diri sendiri aja nggak bener gitu. Selama 90 hari. Gitu. Gimana Pak Indra? Jadi 90 hari itu kita monitor diri sendiri. Ini bagi orang pemula. Pemula ini cocok. Tetapi kalau misalkan Anda, nih kalau saya nih, kalau smart. Kalau saya sebagai leader, kalau ada tool seperti begini, saya pasti akan dorong semua tim saya melakukan ini. Iyalah. Nah, ini bedanya orang smart. Daripada saya nunggu saya selesai dulu, baru saya kasih tahu mereka. Ini bagus dari sekarang saya suruh belajar. Kalau mereka sudah melakukan activity, ingat selalu. Ini poin teman-teman. Activity producing income. Produksi, teman-teman sekalian. Activity
producing income. Ya. Jadi kalau tidak ada activity, tidak ada penjualan, tidak ada income. Ya. Okay. Kalau ada activity, kalau ada activity, Anda bisa menciptakan satu penjualan dan akan ada income. Anda bisa bayangkan kalau 9 bulan ke depan semua tim Anda melakukan activity yang sama. Anda bisa bayangkan 3-4 bulan ke depan bagaimana kira-kira tim Anda. Nah, sebenarnya kalau orang nangkap, dia akan ambil momen ini. Kadang-kadang orang nggak nangkap, itu aja susahnya. Jadi ini Pak Indra, saya jadi ingat guru kita semua nih, Robert Kiyosaki pernah bilang. Jadi salah satu aset di bisnis network marketing itu sebetulnya kalau kita bisa shifting ke business owner, memiliki sebuah sistem dan lain-lain. Nah, sebetulnya asetnya apa sih di network marketing? Salah satu asetnya kalau kita mau build the systemnya gitu. Tadi kita bisa membangun sebuah leverage, nilai kali. Jadi faktor waktu dan nilai kalinya dikalikan aktivitasnya. Nah, ini nyambung. How to build sistemnya nanti gitu. Jangan ngomongin income dulu kalau mesinnya nggak banyak. Itu nggak baik lah. Ya. Jadi di activity-nya aja dulu main. Jadi di activity, juga activity mengikuti. Saya rasa 3 bulan, 4 bulan ke depan, Anda lihat perbedaannya deh. Ada yang berubah pasti. Minimal Anda, cara berpikir Anda, cara Anda, jadi gitu loh. Kayak mengontrol grup lah. Ngontrol grup nggak lagi bilang, kau mana sales, semua bukan begitu lagi. Di hari keberapa sudah? Ya. Udah termonitor semua, datanya udah termonitor semua. Data. Kamu add orang udah berapa orang, gini semua segala macam. Jadi udah seperti itu gitu loh. Jadi bukan lagi cuma motivasi, tapi how to-nya orang perlu. Gitu loh. Caranya orang perlu. Nggak pakai feeling, nggak pakai feeling. Karena feeling itu kalau orang pakai feeling, ibu-ibu jadi baper ya kan. Jadi like and dislike jadinya. Jadi teman-teman di MLM sekarang, langsung punya sudut pandang baru Pak Indra. Jalanin MLM juga berarti perlu data ya, perlu sistem monitoring ya, perlu ini ya. Lah iyalah, emang situ jalanin MLM kayak ini, kayak mau gitu. Kayak di pasar. Gitu. Emang karena setahu orang MLM itu jualan gitu Pak Indra. Iya. Jualan prospek itu setahu orang. Ternyata di dalamnya banyak indahnya gitu. Sebenarnya itu nggak salah juga karena yang ditahu orang itu jualan baru salah satunya kan. Kan salah satunya jualan. Iya. Ya, salah duanya itu adalah menjual peluang bisnis kan. Kan itu dua. Jadi artinya dia cuma tahu baru jualannya. Gitu. Jadi di peluang bisnisnya dia belum tahu gitu. Nah kayak kemarin saya bilang itu kan 1:10. Itu saya bilang 1:10. 1 kita networker, 10 adalah user. Jadi perlu nggak penjual? Perlu. Tapi jarang juga saya lihat di industri networking yang jago jualan bisa sukses dalam long term. Jarang saya lihat. Yang jago bangun jaringan yang sukses di sini. Ya, jadi teman-teman harus beda-bedain tuh. Mana jago jualan, mana jago bangun jaringan. Kalau jago jualan, belum tentu dia jago bangun jaringan. Tapi kalau dia jago bangun jaringan, udah pasti dia jago jualan tuh. Dia bisa membangun jalur distribusi. Dia bisa membangun jalur reseller. Jadi ada compounding di situ, ada percepatan di situ. Ya seru lah. Artinya sebenarnya kalau kita mau bahas tentang MLM, tahu nggak ya, network marketing sosial media, aduh, seminggu nggak ada habis-habisnya, ya, dan seru banget loh. Dan biasanya apalagi, kenapa saya senang gini, misalkan ngobrol dengan Bro Dery, karena saya pengen dari perspektif yang berbeda. Kemarin saya dengan salah seorang, ini juga, salah satu leader juga kan, kemarin itu kan, dia di Pekanbaru. Nah besok, mungkin saya dengan Bang Ari. Nanti besoknya lagi ada leader lain lagi. Saya membuat begini maksudnya supaya saya dapat juga insight. Ini yang menandakan bahwa kita terus belajar. Nih, belajar terus nih. Belajar dari siapa aja teman-teman sekalian. Belajar tuh dari siapa aja. Insight, jadikan insight. Jadikan insight. Oh gini ya, gini. Lama-lama kalau kita belajar, jadinya bukan kita
jiplak, tapi kita riset. Pak Indra, Ya. nih yang dikhawatirkan. Jadi gini, Pak Dery, Pak Indra, kalau belajar sama siapa aja, terus fungsinya upline kita apa? Nih bedanya nih. Ini ya orang MLM ya. Belajar itu sama siapa aja, tapi konsultasi tetap sama satu upline. Tuh. Betul. Gimana sih? Jadi jangan takut. Iya. Biasa Pak Indra, biasa. Itu Pak Wawan dari Dubai itu suka bilang gitu tuh. Jadi kalau saya bercandain, saya suka bercanda kan gitu kan. Jangan lupa kalau bermanfaat silahkan share. Terus nanti Pak Bro Wawan bilang dari Dubai itu, dia bilang gini, Bang pada takut share Bang, nanti ketahuan upline-nya lagi belajar katanya. Loh kalau habis belajar, konsultasi sama upline-nya, diskusikan hal yang baik gitu kan ya. Iya. Masa nggak bisa diskusi ya kan? Maksudnya masa nggak bisa belajar dari... Artinya kalau dilarang kita belajar, berarti dilarang dari Robert Kiyosaki juga belajar. Dilarang juga dari Tony Robbins belajar dari Eric Worre dilarang. Lah kacau dong, masa belajar dari siapapun kita dilarang? Ya nggak boleh lah dilarang belajar. Berarti nggak boleh baca buku nggak boleh baca buku juga, Pak. Makin seru. Teman-teman, ini harus kita cut ini. Waktunya udah 1,5 jam ya, udah 1,5 jam, nggak kerasa. Kalau obrolannya kayak gini nggak kerasa banget, Pak Indra ya. Nggak kerasa banget udah 1,5 jam. Kalau teman-teman suka dengan semua topik yang dibahas di Facebook ya Pak Indra, silakan sekali lagi follow, lalu klik see first, lalu bagikan. Siapa tahu ini bermanfaat, dan siapa tahu juga di friend list-nya Anda itu ada orang yang terbuka juga pikirannya, akhirnya kontak Anda. Gitu. Jadi mereka biar belajar, ternyata orang network marketing itu hangat-hangat ya orangnya gitu, nggak menyeramkan gitu. Ya gitu. Pak Indra, thank you banyak atas sharingnya pada sore hari ini. Semoga teman-teman dapat manfaatnya. Lalu apa yang dibagikan oleh Pak Indra pada sore hari ini itu dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkali-kali lipat lagi dengan kebaikan untuk Pak Indra dan keluarga. Semoga Pak Indra juga diberikan kualitas kesehatan, umur yang panjang, keluarga makin harmonis, cita-citanya segera tercapai sesuai dengan target waktu yang sudah ditentukan atau lebih cepat lagi. Amin ya robbal alamin. Dan yang paling penting semua visi, program, purpose yang ada di timnya Pak Indra itu tercapai dan bisa memberikan dampak positif, manfaat bagi network marketing di Indonesia tentunya. Oke. Dan saya juga terima kasih buat Bro Dery, dan saya harap ini bukan yang pertama ya. Bukan yang terakhir ya maksudnya. Ini bukan yang terakhir. Siap, dengan senang hati. Ini kita akan terus nanti terus kita berkolaborasi dengan banyak para pelaku-pelaku bisnis jaringan ya di Indonesia dari lintas company ya, nggak ada masalah sama kita. Yang penting kolaborasi. Kita sedang mengedukasi dan membela profesi kita ya sama industri kita. Jadi kami sampingkan dulu Anda join di perusahaan mana, kami sampingkan produk mana, kami tidak mau berbicara soal itu urusan dapur masing-masing, tapi kami berbicara soal industrinya dan juga dunia network marketing. Itu yang pengen kami luruskan, kami bahas, dan teman-teman berjuang di sini. Dan setiap hari, hampir setiap hari ya, ini hampir setiap hari jam 3.30 di Facebook ini ya, Anda juga bisa mengikuti. Kadang saya sendiri, kadang saya invite beberapa leader lain ya. Kadang-kadang ada leader yang mau, kadang-kadang ada yang nggak mau karena katanya nggak takut, ada nggak pede, nggak tahu, nggak bingung saya ngobrol-ngobrol, nggak tahu, ada leader ngobrol-ngobrol aja takut, saya bingung juga ya kan. Ada yang merasa dia udah tinggi banget, dia nggak mau, kita nggak kelasnya mungkin ya kan. Ada juga yang seperti begitu ya kan. Ada yang seperti begitu, lucu-lucu loh. Saya banyak yang sudah invite orang, ada yang merasa udah ini banget, jadi tidak perlu membagikan share-nya, hanya perlu dia membagikan ilmunya hanya untuk ke timnya saja katanya, tidak mau ke orang lain. Oh nggak apa-apa, saya bilang ya, kalau kita sih mau kita bagikan ke siapa saja, manfaat itu kepada siapa saja ya. Dan sekali lagi terima kasih untuk Bro Dery, dan bagi teman-teman yang ingin menonton semua rekaman yang ada ya, rekaman dari video live saya dan juga teman-teman yang lain, Anda bisa lihat di YouTube channel Indra Jaya Purba ya. Artinya Anda bisa belajar di situ, toh itu gratis kan
ya. Jadi kalau Anda juga mau lihat nanti ada juga Bro Dery juga ada YouTube-nya ya. YouTube-nya channelnya dia mana, Bro? Ya klik aja Dery Pristayadi, sama. Dery Pristayadi nanti ada di situ. Jadi artinya semakin banyak orang berbicara speak up tentang network marketing, kita harus support ya. Jadi nanti teman juga harus melakukan hal sama yang kita lakukan. Jadi nanti nama network marketing akan jadi bagus gitu loh. Tujuannya itu sebenarnya. Ada berani satu orang, ada Indra, ada Dery, nanti ada yang lain. Makin bagus. Goalnya itu, ya. Oke, sukses buat teman-teman semua, ya. Kita ketemu lagi besok ya, jam 3.30. Bye bye. Bye bye teman-teman. Bye bye.